kedua itu Mat. Yang mana, Pak? Yang kedua. Assalamualaikum. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya akan menjelaskan materi normalisasi data dan implementasi relational database management. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri atas nama Rahmat Elisan, kemudian ada Fadil Rizal Tarino, ada Abestion, kemudian ada Nabil Alfarid. Nah, di sini di pendahuluan. Nah, tujuan presentasi ini pertama itu untuk memahami proses normalisasi data, kemudian implementasi tabel yang sudah dinormalisasi menggunakan MySQL. Yang ketiga, menyusun query untuk menghasilkan dashboard manajemen perawatan gedung. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan efisiensi manajemen data perawatan gedung dan mengurangi redundansi dan inkonsistensi data. Nah, di sini pertama ada tabel sebelum dinormalisasi. Di sini terdapat building name, location, number floor, dan year constructed. Kemudian di sini ada equipment type, manufacturer, data installer, warrant expiry, tax ID. Kemudian di sini ada personal role, contact number, email, repair ID, problem, description, data reported, data fixed, dan repair cost. Dan ini adalah sebuah tabel yang sebelum dinormalisasi. Kemudian, nah, di sini terdapat aturan untuk menjadikan tabel ini first normal form atau satu NP. Yang aturannya adalah satu, menghilangkan kelompok berulang. Kemudian yang kedua adalah setiap kolom harus memiliki nilai tunggal. Nah, diagramnya. Diagram sini tabel terpisah yang memastikan setiap kolom memiliki nilai tunggal. Jadi di sini dari tor A-nya yang berjumlah 2 menjadi tor A-nya 1. Karena di aturannya menghilangkan kelompok yang berulang. Seperti itu. Lanjut nih, yang kedua nih. Saya mau baca. Saya, Pak ya. Hmm. Oke. Yang kemudian Padil, Padil. Oke. Oke, sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Rahmat Alisan. Sini saya akan menjelaskan tentang second normal form, yaitu 2NF. Aturannya, setiap tabel hanya menyimpan data yang berkaitan langsung dengan kunci utama. Diagramnya, terdiri dari table buildings, rooms, equipment, maintenance task, maintenance schedule, personnel, and repair. Di sini ada contoh table building-nya. Di sini terdapat table building, building ID, building name, location, number of floors, years constructs. Sini nomor 1 terdapat tower A, locationnya downtown, number of floors-nya 15, years constructornya 2005. Dan sini ada terdapat table rooms, yaitu room ID-nya 1, room number-nya 101, room type, office, floor number, floor number-nya 1, kapasitasnya 10, dan building-nya 1. Next, Mat. Sini terdapat second normal form, yaitu ada table equipment, contohnya ada equipment ID, equipment name, terdapat air conditioner, equipment type, terdapat HV AC, dan manufakturnya LG. Dan di sampingnya ada table, di bawahnya ada table tax, yaitu tax ID, terdapat tax description, eh, terdapat filternya, frekuensinya, monthly, prioritasnya high, estimasi durasinya 2 hari, penjadwal schedule ID-nya ada satu. Dan sini terdapat table schedule, yaitu table penjadwalan. Sini terdapat penjadwalan waktu, tanggal, dan completion date-nya, dan status. Dan sini terdapat table personel, yaitu ada personel name, ada nama nama peserta, personel role, maintenance tag, dan contact number, eh, kontak dari peserta tersebut. Next, Mat.
eh sini ada normal form 3NF. Aturan di sini menghilangkan tergantungan transitif. Yang kedua, pastikan bahwa setiap atribut non kunci bergantung secara langsung dan hanya pada kunci utama. Eh, diagram ada diagram R menunjukkan relasi antar tabel yang sudah di 3NF dengan penekanan pada kehilangan tergantungan transitif yang spesifik. Pada slide sebelumnya, kita telah melihat tabel-tabel dalam bentuk eh, 2NF. Sekarang kita akan memastikan bahwa semua tergantungan transitif telah dihilangkan untuk mencapai bentuk 3NF. Ini berarti setiap atribut non kunci harus bergantung sepenuhnya pada kunci utama tanpa ada tergantung transitif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Abai Setiawan. Jadi, saya melanjutkan dari kawan saya Fadil. Jadi, untuk contoh ketergantungan transitif itu, misalnya dalam tabel equipment, kita memiliki kolom manufaktur yang bergantung pada equipment ID dan data installation. Juga bergantung pada equipment ID, namun jika data install bergantung pada manufaktur, itu akan menjadi ketergantungan transitif yang perlu dihilangkan. Diagram TNF, diagram IR untuk 3NF ditunjukkan diagram IR yang sama dengan 2NF, tetapi diberikan penjelasan tambahan tentang bagaimana ketergantungan transitif telah dihilangkan. Tabel building, rooms, equipment, maintenance tax, maintenance schedule, personel, repairs yang telah disempurnakan untuk memastikan tidak ada ketergantungan transitif. Next. Contoh implementasinya, misalnya kita memiliki ketergantungan transitif dalam tabel equipment. Sebelum 3NF, tabelnya tuh berisi equipment ID, room ID, building ID. Dan setelah 3NF, pastikan setiap tabel hanya menyimpan data yang relevan yang langsung dengan kunci utama. Untuk penjelasan diagramnya, diagram yang digunakan pada slide 5 juga digunakan di sini. Namun dengan penekanan tambahan pada perubahan yang memastikan bahwa tabel berada di 3NF. Contoh perubahan, jika tabel equipment awalnya menyimpan data building ID, itu telah dihapus karena building ID bisa diakses melalui room ID. Next. Dan untuk implementasi di MySQL, deskripsi di gambar merupakan contoh implementasi di MySQL. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, fungsi create table, kemudian terdapat insert into, dan terakhir adalah fungsi select. Next. Nah, untuk ringkasan penutupnya, jadi pada proyek ini mengilustrasikan proses normalisasi data hingga berbentuk 3NF dan implementasinya menggunakan MySQL untuk menjalankan perawatan gedung. Berikut beberapa poin utamanya. Normalisasi data, yang pertama ada di 1NF, menghilangkan kelompok berulang. Di 2NF, menghilangkan ketergantungan parsial. Di 3NF, menghilangkan ketergantungan transitif. Untuk implementasi MySQL-nya, membuat tabel sesuai hasil normalisasi, berisi tabel dengan data, dan yang ketiga, menulis query SQL untuk menghasilkan informasi penting. Jadi untuk manfaat yang dapat diambilnya, mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data, memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien dan akses lebih cepat ke informasi. Proses ini membantu mengoptimalisasi manajemen perawatan gedung, memungkinkan penataan yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan operasi yang lebih efisien. Next. Saya kembalikan lagi kepada teman saya Rahmat. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya telah melakukan presentasi. Nah, demikianlah presentasi yang bisa kami tampilkan. Semoga menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.